apabila pada hari Jumat masjid tersebut hanya azan satu kali, kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Ya, sedangkan khutbah langsung dilaksanakan. Kondisi saya tidak datang terlambat. Ini kondisi saya tidak datang terlambat. Saya merasa canggung ketika mau sholat, sedangkan di deretan saf-saf di depan yang sebaris dengan saya tidak ada yang sholat sunnah juga. Jadi ini ada pertanyaan cukup lumayan panjang, beberapa baris, ada 7 baris disampaikan, memberikan pernyataan, minta jawaban. Kita coba praktekkan sumber tadi. Jelas di sini? Baik, tadi pertanyaannya pada saat sholat apa? Harinya hari apa? Jumat. Sholat Jumat mustahil hari Kamis kan? Pasti sholat hari Jumat. Pelan-pelan. Kita buka. Tadi dalilnya dari apa dulu? Al-Quran. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Ayat ke-9, posisi paling kiri sebelah atas. Oke. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan. Nah, selalu begitu, taunya dari mana gitu kan? Kita menunaikan salat Jumat di hari Jumat. Ya, sampai ada azannya. Temukan dulu dalilnya. Oke, pelan-pelan. Pertama, kita temukan dalilnya di Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah. Ada? Baik, bahkan suratnya surah Al-Jumu'ah. Quran surah ke-62 ayat 9, posisi paling kiri sebelah atas. Ya. Sesungguhnya ayatnya terangkai sampai ayat 11. Tapi jawaban pertanyaan tadi cukup dijawab dengan ayat 9-nya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Hai orang-orang yang merasa punya iman, jika Anda telah diseru untuk menunaikan salat di hari Jumat itu, fas'au ila dzikrillah, maka bergegas untuk ingat kepada Allah. Diseru untuk menunaikan Jumat. Maka seruan untuk Jumat disebut dengan apa? Adzan, jelas. Seruan salat kan? Adzan. Ketemu ya ayatnya? Ketemu ya? Jadi ayat tentang seruan Jumat termasuk adzan di dalamnya, itu ada Quran surah ke-62 ayat 9. 1. Pelan-pelan. Jawabannya belum ketemu. Baru sekedar ayatnya dulu. Baru ayatnya. Baik. Di sini idza nudiya lis-shalati, jika dipanggil untuk salat. Pertanyaan pertama, saat menunaikan adzan di waktu salat itu, pelan-pelan, berapa kali adzannya? Tahu dari mana? Kita lihat dulu ya. Tahu dari mana? Baik, kita lihat athar dari perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerangkan pada sahabatnya sampai ke zaman sahabat sampai ke tabi'in. Pelan-pelan kita runtut dulu ya sampai ketemu finalnya apa. Dari sejak keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ketemu dengan zaman para sahabat, ya, sampai di masa Umar bin Khattab, itu adzan Jumat seluruhnya hanya menggunakan 1 kali adzan. Saya ulang ya, 1 kali adzan. Jadi beliau menunggu di kamarnya. Kemudian setelah adzan dikumandangkan, ya, setelah itu kemudian Rasulullah SAW naik, sebelum adzan dikumandangkan, kalau sudah masuk waktu, keluar dari kamarnya, naik ke mimbarnya, baru adzan dikumandangkan. Isyarat-isyarat itu diantaranya bisa ditemukan di hadis riwayat Al-Bukhari. Ya, pakai hadis dulu. Nomor hadis 833. Kalau Anda ingin mendapatkan keterangan dari hadis ini langsung ke tentang salatnya juga. Ya. Anda ingin mendapatkan keterangan tentang hadis ini, misalnya ada di syarahnya. Ya, Al-Bukhari punya syarah namanya Fathul Bari. Ya, Fathul Bari. Ada 18 jilid, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sama dengan 18 jilid. Di Masjid Al-Ihsan posisinya sebelah kiri Anda, pojok paling sebelah sini. Ya, tingkat paling atas itu ada rutanya. Dan di sana nggak ada 2 jilid. Nggak ada 2 jilid, baru 16 jilid. Ya. Yang 2 jilid itu sedang saya pinjam. Hendak dilihat. Makanya nggak ada itu 2. Ya. Baik. Fathul Bari kita temukan misalnya ada di jilid yang keempat halaman 426. Sudah? Baik, mari kita lihat ya. Mari kita lihat beberapa keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yaghtasilu rajulun. Tidaklah seorang laki-laki dia mandi. Maksudnya sejak dari rumahnya, kan? Sejak dari rumahnya kemudian dia mandi. Persiapan di hari Jumat. Kemudian setelah itu, wa ma tatahhara mastata'u min tuhrin. Kemudian dia tidak berusaha menyucikan dirinya, dimandi, ya, setelah mandi besar maksudnya, ya, dia dengan bertaharah, dia wudu dulu, dia mandi dan seterusnya. Setelah itu, yudahhinu biduhnin. Dia menggunakan minyak, atau yang dimaksud dengan ini dia menggunakan minyak wangi maksudnya. Ya. Mandi besar dengan taharahnya. Dia kenakan minyak wanginya.
Kemudian dia berangkat ke masjidnya, walam yufarriqu baina tsnaini. Dia sampai ke masjid tidak memisahkan dua orang yang sedang duduk. Jadi kalau Anda masuk masjid, Anda sudah nggak kebagian saf, ada kosongnya di situ, Anda kemudian duduk. Ya, Anda salat 2 rakaat, sudah duduk. Jadi jangan sampai Anda pisahkan orang misalnya, Pak maaf ya, geser sini, geser sana. Anda di tengah-tengahnya. Sudah sampai sini? Nah, itu adabnya kurang baik aja hadisnya. Ya. Setelah itu Anda dengarkan imam berkhutbah. Ya. Kalimatnya ini tidak disebutkan Anda salat di sini. Tidak disebutkan Anda salat. Dengarkan imam berkhutbah. Ya, jelas? Pelan-pelan. Jadi ketika Anda masuk duduk, ya, Anda salat dulu misalnya tahiyatul masjid. Ya. Nanti kalimat hadisnya menggunakan kalimat imam berkhutbah. Ada kalimat salat di sini, summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia menunaikan salat yang telah ditetapkan kepadanya. Ya, ditetapkan kepadanya. Jadi urutannya masuk masjid. Setelah kemudian dia mandi, menggunakan minyak wangi, dia berangkat ke masjid, masuk masjid jangan pisahkan orang, tapi tepat berdiri di tempat dia menemukan ruangnya. Ya. Ada kesempatan untuk sholat, ya. Tapi sholatnya tidak disebut oleh Nabi SAW bukan dengan sholat rawatib, tapi ma kutiba lahu. Para ulama kemudian mengomentari di sini, masuk kepada ulama. Ya. Para ulama mengomentari yang dimaksud ma kutiba lahu ini bukan sholat rawatib, tapi sholat mutlak. Seperti dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengomentari hadis ini. Ya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Yang tahu Al-Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan salat yang dikerjakan saat orang masuk ke masjid belum adzan ya. Belum adzan. Itu bukan disebut dengan salat sunnah rawatib tapi salat mutlak. Ya. Diistilahkan dengan salat intizar, menunggu imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Nah, saat kemudian imamnya datang, kemudian dia mendengarkan imam berkhutbah, kalimatnya ketika salatnya ditunaikan, selesai imam naik ke atas mimbar dia berkhutbah. Jadi di sini azan berkumandang, pelan-pelan azan berkumandang, imam naik kemudian ke atas mimbarnya. Dan setelah ini imam naik ke atas mimbar, azan berkumandang. Kata Nabi kemudian orang ini mendengarkan khutbah dari imam sampai selesai, maka kutiba lahu. Lihat kalimatnya. Kutiba lahu atau dicatatkan baginya ghufira lahu ma taqaddama ma bainahu wa bainal jumu'ati allati ukhra. Maka diampuni dosa-dosa yang pernah dikerjakan antara dirinya dengan Jumat sebelumnya. Saya ulang ya. Saya ulang. Besok hari apa? Sunnah ini berlaku. Anda mandi dari rumah, mandi besar, gunakan uangnya, berangkat ke masjid, ambil saf kosong Anda, tunaikan salat sampai azan berkumandang. Enggak ada batas, jadi 2 rakaat silahkan. Ya, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu disebut dengan mutlak. Jadi bukan salat rawatib di sini. Ya, bukan salat rawatib. Anda salat sunnah mutlak. Ya, setelah itu imam naik ke atas mimbar pada waktunya, azan dikumandangkan, Anda duduk mendengarkan khutbah. Setelah itu Anda salat, pulang kembali. Maka kalau Anda benar melakukannya, Masya Allah, pahalanya diantaranya digugurkan dosa sepekan ke belakang. Dari Jumat kemarin sampai Jumat yang akan datang. Ada kesempatan besok ya, insya Allah kalau hidup ya. Ingat belum tentu ketemu Jumat yang akan datang lagi. Jelas sampai sini? Nah, sekarang apa kaitan dengan pertanyaan ini? Yuk kita cek pelan-pelan. Pak Ibu sekalian, Nabi naik ke atas mimbar kapan? Jelas sebelum adzan gitu kan? Itu jelas sebelum adzan. Tapi kapan sebelum adzannya? Kapan? Nabi naik ke atas mimbar bila waktu sudah masuk. Ya, waktu Jumat sudah masuk. Maka keluar beliau dari kamarnya. Kemudian beliau langsung duduk di atas mimbarnya, tidak tahiyatul masjid lagi. Nabi tidak tahiyatul masjid lagi karena rumahnya sudah di masjid. Terus ya, keluar, naik ke atas mimbar, mengucapkan salam, assalamualaikum, lantas muadzin mulai adzan. Jelas sampai sini? Pelan-pelan, jelas sampai sini? Nah, kalau jelas, kita teruskan. Saya ulang ya, saya ulang konstruksinya. Nabi menunggu sampai waktu Jumat di kamarnya, keluar pada saat waktunya, naik ke atas mimbar, baru kemudian adzan dikumandangkan. Jelas sampai sini? Baik. Sekarang pelan-pelan. Tadi kan ada yang bertanya apakah itu termasuk bagian dari rawatib? Ya jelas, apakah salat sebelum adzan termasuk bagian dari rawatib? Sekarang perhatikan. Salat rawatib itu berdasar keterangan pakai dalil di At-Tirmidzi, nomor hadis 414 sampai 415. Dan dalil keterangan dari At-Tirmidzi nomor hadis 414 sampai 415 dari Ummu Habibah. Kalau pas sedikit agak pusing ya. Nanti di ujung mudah disimpulkan. Itu ada 12 rakaat. Ya, 12 rakaat.
Lihat kalimatnya. Man shalla itsnatai asyarata raka'atan, siapa yang menunaikan salat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, yang mengiringi salat siang sampai malamnya. Apa urutannya? Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. Setelah itu raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, 8. Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, 10. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh, 12. Jelas? Buniya lahu bihinna baitun fil jannah. Maka orang konsisten mengerjakan itu akan dibangunkan baginya satu rumah di surga. Tayyib. Kapan ditunaikan 4 rakaat sebelum zuhur itu? Kapan waktunya? Setelah adzan. Di adzan berkumandang dulu. Setelah adzan berkumandang baru kemudian menunaikan salat. Jelas sampai sini? Baik, boleh enggak menunaikan salat sebelum zuhur, sebelum adzan berkumandang? Boleh enggak? Rawatib bukan? Bukan, itu bukan rawatib. Jadi rawatib itu hanya dikerjakan setelah adzan berkumandang. Nah, jadi sekarang pertanyaannya, pelan-pelan. Kalau Anda menyebutkan pada zaman Nabi ada salat sunnah sebelum Jumat disebut dengan rawatib, kapan salatnya? Bukankah Nabi keluar sebelum adzan dikumandangkan? Sedangkan sifat salat rawatib mesti adzan dulu baru Anda salat. Jadi kalau nggak ada adzan, Anda nggak bisa salat sunnah rawatib. Awas, hati-hati ya. Awas. Jangan terlampau soleh, karena Nabi pun tidak mengerjakannya. Ya, jadi tolong jangan terlampau soleh di sini. Ada dalil kita ambil. Ya. Lihat konstruksi hukumnya. Nabi keluar, adzan belum berkumandang. Jadi nggak bisa Anda sholat disebut dengan qobliyah sebelum adzan berkumandang. Karena itu di sini kata kesimpulan ulama pertama, tidak ada qobliyah dalam hal Jumat ketika adzan dikumandangkan 1 kali. Itu nggak ada. Ya, jelas di sini ya. Jadi kalau misalnya khatib sudah naik ke atas mimbar, adzan sudah berkumandang, itu nggak ada qobliyah lagi. Karena khatib sudah naik ke atas mimbar, perintah hadisnya Anda duduk dengarkan. Jadi kalau Anda sudah masuk menunaikan ibadah Jumat, sudah duduk, khatib naik ke atas mimbar mengucapkan salam, Anda nggak usah salat lagi. Ya, kaidah hadisnya begitu. Kaidah hadisnya. Nah, salat sunnah rawatib sebelum zuhur itu diwakili oleh salat mutlak. Berganti menjadi salat mutlak khusus di hari Jumat saja. Jumlahnya berapa? Tanpa batas, sampai imam naik ke atas mimbarnya. Jelas sampai sini? Teknisnya 2 rakaat. Maka diistilahkan oleh para ulama dengan salat intidhar, salat menunggu imam sampai naik ke atas mimbar. Jumlahnya 2 rakaat, salam. 2 rakaat, salam, sampai imamnya naik ke atas mimbar. Ya, jelas ya? Jangan terlalu pesimis misal, gimana nggak enak kalau nggak salat qabliyah. Jangan nggak enakan, nabinya nyuruh kita begitu. Ya, Nabi menyuruh kita begitu. Jadi salat sunnah qabliyah zuhur itu karena waktu Jumat diganti menjadi salat sunnah mutlak, jelas ya? Dan pahalanya Anda dapat. Ya. Baik. Sekarang pertanyaannya, ini sudah terjawab sebetulnya pertanyaannya. Ya, sudah terjawab. Jadi kalau misalnya ini kan adzannya 1 kali, ya, adzan 1 kali kemudian khatib langsung berkhutbah. Bagaimana jika ingin melaksanakan sunnah rawatib sebelumnya? Enggak perlu. Jadi kalau misalnya adzan sudah berkumandang, khatib sudah berkhutbah, Anda tidak usah salat sunnah lagi. Duduk dengarkan. Itu yang sunnah bahkan dari Nabi. Ya. Baik. Bagaimana kalau salatnya adzannya 2 kali? Adzannya 2 kali. Dari mana adzan 2 kali itu? Muncul kisahnya di masa Utsman bin Affan. Jadi zaman Nabi tidak ada, zaman Abu Bakar tidak ada, zamannya Umar tidak ada, zamannya Utsman bin Affan itu kemudian muncul persoalan ini. Dari mana munculnya? Maaf, ya, jamaahnya semakin meluas, umat Islam membludak yang masuk Islam, masjidnya terbatas, di antara keterbatasannya tidak memiliki sound system seperti canggihnya antum saat ini. Bisa manggil sana sini, masya Allah. Tapi sahabat Nabi itu ahli surga, dekat dengan Nabi, di surganya bersama Rasulullah SAW, insya Allah nggak ada mic pun masih mau ke masjid. Antum bukan sahabat Nabi, jauh dari Nabi, surga belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Ini mic sudah mengaung-ngaung tuh sampai ke rumah antum, belum mau ke masjid juga, masya Allah. Antum harus dikasih apa lagi supaya mau ke masjid? Nah, ya? Nah, jadi persoalan ketika dipanggil di Jumatan, ada yang belum dengar, ada yang masih di ladangnya, di sawahnya macam-macam. Sementara suara muadzin kan terbatas itu. Sekuat-kuatnya Bilal sampai mana sih kedengarannya? Sampai mana gitu kan? Baik, dari sini kemudian diijtihadkan oleh beliau. Ini ada orang ketika Jumatan, banyak yang terlambat, sudah mau selesai baru pada datang. Karena nggak dengar adzan. Akhirnya dijadikanlah oleh beliau adzan pada saat Jumat itu dengan 2 kali adzan. 2 kali. Adzan pertama untuk pengingat sebetulnya. Bukan tepat saat masuk waktu, bukan. Tapi sebelum waktu. Misal kalau jam 12 adzannya, ini kan waktu sholatnya, maka 12 kurang 1/4 adzan. Untuk mengingatkan nih, ya, waktu sudah mau masuk dan sebagainya kan, orang siap-siap. Ya. Nah adzan yang kedua ini, yang disebut adzan yang kedua, itu saat waktu masuk.
Jadi kalau ingin digunakan saat waktu masuk. Jadi begitu imamnya naik ke atas mimbar, waktu sudah masuk, maka di situ dia adzan. Ya sebetulnya adzan yang disebut adzan yang kedua ini adzan waktu itu, waktu sudah masuk. Jadi kalau Anda misalnya adzan yang pertama berkumandang, ada yang menerapkan serupa, misal seperti di Mekah sekarang kan, 2 kali juga kan? Oh, hati-hati, jangan Anda katakan misalnya, oh salah kalau misalnya 2 kali. Apa di Mekah pada salah semua? Apa di Madinah pada salah semua? Hati-hati, di Madinah 2 kali, di Mekah 2 kali. Cuma nanti kita ambil ilatnya pelan-pelan supaya nggak lompat ya, supaya nggak lompat. Nanti kita ambil alasannya. Nah kalau kemudian ada adzan 2 kali seperti itu, maka adzan yang pertama itu isyarat. Asalnya bukan pas waktu. Jadi kalau waktunya misalnya 11.49 sekarang Jumatnya, maka 11.40 sudah adzan. Berikan peringatan. Berikan peringatan. Nah ketika orang datang sebelum imamnya naik ke atas mimbarnya, dia sholat sunnah itu bukan rawatib, bukan. Tapi sama persis bagian dari sholat mutlak yang tadi. Menunggu imam naik. Jadi kalau Anda pengen sholat aja nggak ada masalah. Tapi sholat itu bukan rawatib, sholat mutlak. Sampai imamnya naik. Kalau imamnya sudah naik, sudah nggak ada sholat lagi, selesai di situ. Adzan kemudian dikumandangkan, masuk waktu sholat. Ya, jelas di sini? Baik, kalau sudah jelas, itu hukum yang dimaksud dengan sholatnya. Tapi sekarang bagaimana hukum adzannya? Dalam kaidah usul fiqih berlaku hukum illat. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi. Hukum itu bisa diberlakukan bergantung kepada sebabnya. Zamannya Utsman bin Affan, sebab adzan 2 kali itu karena memang orang banyak, perangkat untuk manggil nggak ada, maka adzan 2 kali. Maka kata para ulama, kalau ilatnya sudah nggak ada, maka kembali ke hukum asal. Kalau sebab itu sudah dihilangkan, sudah nggak ada sama sekali, orang sudah paham, maka nggak perlu 2 kali lagi, karena alat sudah ada. Ya, mic-nya sudah ada, perangkat komunikasinya sudah ada, pengingatnya sudah ada, alarmnya. Maka kalau sudah sedemikian itu sudah ada canggihnya, nggak perlu menggunakan 2 kali adzan lagi, cukup sekali saja. Sudah orang bisa dipanggil. Walaupun kalaupun 2 kali tidak dipersalahkan kalau ingin mengingatkan. Tapi sunnahnya di sini berlaku hukum semula karena ilat telah hilang. Supaya tidak menyebar, maaf ya, tidak menyebar kemudahan-kemudahan yang dimudah-mudahkan. Sudah adzan nih, tenang, baru adzan yang pertama, belum yang kedua. Ya. Padahal Anda sudah lihat waktu pun sudah mepet gitu kan. Nah, ini persoalan-persoalan yang muncul kemudian. Ya. Maka jika kemudian ilatnya sudah hilang, maka tidak perlu menggunakan 2 kali lagi kecuali ada alasan tertentu. Seperti di Mekah, orang tawaf dikasih adzan yang pertama supaya nggak kaget. Adzan pertama supaya siap-siap dulu, rapikan dulu. Di Madinah juga demikian supaya agak cepat-cepat berangkat dan sebagainya karena berburu di situ. Ada 1000 kebaikan. Makanya ditetapkan 2 kali adzan sekalipun perangkat komunikasinya sudah canggih untuk memberikan kesiapsiagaan dalam penunaian ibadah. Ya, jelas di sini? Baik ya. Jadi intinya jawaban dari pertanyaan ini berdasarkan keterangan tadi, kalau adzan 1 kali, pendapat yang paling kuat di sini dalam tarjih tidak perlu menunaikan salat sunnah lagi, jelas ya, tapi langsung duduk mendengarkan khutbah.